Belum kita ambil. Nggih, sampun. Baik, saya sedang berada di sebuah kegiatan, tetapi saya akan mencoba memandu jalannya acara pada pagi ini dengan semangat seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kiai, Bunyai, Ustadz Ustadzah Gusning yang saya muliakan, tentu pada pagi ini kita akan membahas tentang koperasi. Saya mengawali dengan bagaimana eh, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan gerakan 80.000 koperasi atau 8 juta ya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir bisa memberikan klarifikasi. Koperasi Merah Putih, koperasi yang berada di kawasan pedesaan dan kelurahan. Nah, pesantren ini tidak lepas dari pengembangan ekonomi yang kemudian diamanatkan dalam peraturan gubernur, bahwa entitas atau bentuk dari badan usaha milik pesantren itu adalah koperasi. Nah, hari ini ada Pak Sultan. Nah, Assalamualaikum Pak Sultan. Masya Allah. Nah, ini Pak Sultan ini memakai baju veteran. Luar biasa. Tapi mikrofonnya belum dinyalakan itu. Ya, mikrofonnya di on mic dulu Pak Sultan supaya bisa didengarkan Bapak Ibu yang sudah hadir. Dan Pak Sultan ini hebat, masih muda tapi luar biasa, sangat menguasai Siap. koperasi. Dan Pak Sultan ini adalah sebagian kecil anak muda yang sangat peduli kepada koperasi, menguasai materi dan implementasi. Oleh karena itu tidak salah hari ini kita berbicara tentang jati diri koperasi, ya, tentang jati diri koperasi dan juga prinsip dari koperasi. Sering kita mendengar lelucon-lelucon tentang koperasi. Misalnya KUD itu diplesetkan bukan koperasi unit desa tapi ketua untung duluan. Nah, ini kadang-kadang diplesetkan. Ada kooperasi, diplesetkan jadi kuperasi. Nah, beda. Kalau kooperasi dengan kuperasi beda. Kalau kuperasi, wah itu bisa memeras ya, kuperasi. Jadi seperti sapi aja diperas. Jadi saya kira itu Pak Sultan minta bimbingannya Ya, Gus. bagaimana pesantren di Jawa Timur yang jumlahnya 7.000 lebih dengan koperasi yang jumlahnya 1.000 lebih ini mampu menjadi koperasi yang sehat dan berkualitas yang memegang teguh jati diri dan prinsip koperasi. Banyak di antara kawan-kawan kita yang salah niat ini, Pak Sultan. Apa salah Eh, niatnya? Salah niatnya itu membentuk koperasi pesantren demi mendapatkan hibah. Nah ini salah niatnya di situ. Kalau itu yang terjadi ya sudah, tidak akan pernah bermimpi membangun koperasi yang ideal, koperasi yang sesuai dengan jati diri dan prinsip, perkoperasian, koperasi yang sehat dan berkualitas. Nawaitunya kalau hanya sekedar untuk mendapat hibah, biasanya ya datang ke notaris, bikin koperasi, lalu bikin proposal, ngajukan, dapat dana 50 juta, tidak lama kemudian dananya habis, barangnya habis, pengurusnya ikut habis. Nah ini problem kalau pengurusnya ikut habis. Iya kan? Jadi pengurusnya, ketuanya, sekretaris bendara dirangkap satu orang, kan bahaya itu. Baik, lebih lanjut Pak Sultan akan menjelaskan, namun sebelumnya kita buka dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Bismillahirrahmanirrahim. Sultan untuk bisa dimulai. Terima kasih. Oke.
Terima kasih Gus Gupirin dan juga rekan-rekan dari OPOP Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu semua yang terhormat, khususnya jajaran pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Bapak Endi Alim Abdinusa, SIPMM, pemerintah dan jajarannya beserta Gus Govirin sebagai Sekjen OPOP Jatim, pembina, pengurus, pengelola, pengasuh, dan jajaran pondok pesantren yang tergabung di dalam OPOP, Gus, Ning, Yai, Nyai, yang hari ini berkesempatan untuk membersamai pengembangan ekonomi di Jawa Timur. Salam sejahtera, salam semangat, salam pergerakan. Kita di dalam masa-masa ya peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Maka dari itu saya menggunakan ini ya, mungkin outfitnya, tampilannya supaya sama-sama kita memiliki semangat berjuang di gerakan koperasi ini. Panjenengan khususnya yang langsung bergerak di masyarakat, membersamai para santri-santri kita, membersamai masyarakat di sekitar pondok kita untuk mengembangkan ekonomi. Kami di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sangat senang sekali rasanya bisa berkolaborasi bersama jajaran tim OPOP hari ini dan kita mengadakan ini ya klinik OPOP dan hari ini masuk ke sesi 8. Sebelumnya di sesi-sesi sebelumnya panjenengan tentunya sudah berdiskusi, sudah membahas, sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari para senior-senior kami di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Izinkan hari ini kita kembali merefleksikan ke dalam sisi internal kita, ke dalam sisi motivasional kita, ke dalam sisi jati diri kita. Hari ini izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu Bapak Ibu semua. Saya telah mempersiapkan materi yang saya kira adalah hasil kombinasi dari eksplorasi saya selama 4 tahun mengabdi di Provinsi Jawa Timur sebagai Widya Iswara dan juga pengalaman saya sebelumnya sebagai dosen entrepreneurship di salah satu universitas di Jakarta. Mohon izin perkenalan Bapak Ibu. Nah, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah? Sampun Bapak Ibu? Sampun? Boleh diketik di kolom chat apakah sudah terlihat slide saya? Iya, sudah Pak Sultan. Sampun ya Pak ya? Alhamdulillah. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Aminuddin, Eskom MM. Saya adalah Widya Iswara yang unitnya agak sedikit terpisah jauh dari Dinas Koperasi di Sidoarjo. Kami berkantor di Malang. Unit pelatihan kami aktif menyelenggarakan kegiatan pembekalan pembuatan ini ya pengembangan sumber daya manusia koperasi khususnya pondok pesantren. Kami dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur berfokus pada pola-pola pengembangan seperti pengembangan soft skill dan hard skill. Bapak Ibu, fokus saya di bidang manajemen strategis, digitalisasi dan audiovisual. Sebelumnya saya bekerja di Jakarta sebagai IT officer di Kedutaan Inggris selama kurang lebih 7 tahun, hingga saya berkesempatan menjadi satu-satunya staf yang berangkat ke Inggris saat itu di tahun 2013 untuk melaksanakan pelatihan IT di sana, dan sebelumnya saya juga mengabdi sebagai dosen
Jadi di siang harinya saya bekerja sebagai teknisi di kedutaan dan di malam harinya saya bertugas mengajar. Karena passion saya mengajar sehingga di tahun 2019 saya memilih, akhirnya saya fokuskan karir saya di bidang pembelajaran, pengajaran, yakni di bidang training. Sehingga sebagai Widya Iswara saya berkewajiban untuk memberikan pelatihan dan mengembangkan kompetensi-kompetensi. Maka dari itu saya berbekal. Sebelum saya mengajar, saya memiliki sertifikasi pemeriksa koperasi, trainer BNSP, digital marketing, manajer kepala cabang, dan IT IL fundamental. Silakan jika ingin berdiskusi untuk menyambung silaturahmi bisa mencatat nomor WA saya di 0812 4983 8877 dan sosial media kita semoga saling terhubung di Instagram @sultanaminuddin. Monggo Bapak Ibu bisa scan barcode ataupun diketik di sosial medianya. Sebelumnya saya juga kalau bisa dibilang berkiprah di bidang keislaman ya, keorganisasian keislaman. Saya di Bogor saat itu sempat bergerak ikut turut menggerakkan organisasi yang namanya FKPPI, yakni Forum Komunikasi Pelajar dan Pemuda di Bogor. Sehingga mudah-mudahan hari ini sharing kita, mohon izin Gus dan Ning semua, mungkin Yai dan juga Bu Nyai, kita akan sama-sama menjelajah materi terkait jati diri koperasi. Di seri ke-8 ini, jati diri dan prinsip koperasi itu sangat penting, sangat menjadi fundamental untuk kokohnya sebuah organisasi. Ini kalau saya ilustrasikan, mungkin panjenengan pernah melihat berita bagaimana sebuah batu, ya, begitu besarnya batu ini di atas gunung Bapak Ibu, itu tidak tergelincir, tidak jatuh, tidak menimpa orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana bisa? Nah, batu ini ada di Colorado, ini ya, USA, United States of America. Dan di sini balance rock ini bisa betul-betul berdiri seimbang. Karena apa? Karena dia memiliki pijakan yang kuat, memiliki dasar fondasi yang kuat sehingga orang-orang ataupun lingkungan di sekitarnya dia tidak membahayakan. Nah, saya kira beginilah mestinya ketika sebuah prinsip dan jati diri itu dipegang teguh. Koperasi pondok pesantren khususnya memiliki dasar-dasar semangat jati diri koperasi. Ini ketika mendapat tantangan, mendapatkan hambatan dan ancaman dari luar, dia tetap stay fokus, teguh. Begitulah yang kami harapkan panjenengan semua setelah di akhir sesi mengikuti pelatihan hari ini, kita akan sama-sama memperteguhkan kembali semangat anggota kita, semangat pengurus kita, pengelola kita untuk mengembangkan koperasi kita. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Karenanya panjenengan yang bergerak di bidang pondok pesantren, menggerakkan roda ekonomi di sekitar pondok pesantren, menggerakkan kader-kader siswa-siswa, kader-kader santri-santrinya agar dapat lebih aktif berperan di masyarakat, agar dapat mengamalkan surah Al-Maidah ayat 2, agar kita saling tolong-menolong sehingga dibentuklah koperasi. Koperasi yang kita bentuk ini tentunya memiliki dasar-dasar peraturan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di era Rasulullah dahulu, bagaimana para prajurit pendukung gerakan muslim saat itu yang memang hanya sedikit,
Kita tahu ketika Rasul menghadapi para Quraisy kafir yang saat itu sudah dikalahkan di perang Badar, lalu masuk ke dalam fase perang Uhud. Nah, saat itu kaum muslimin ada yang memang tergoda, memang tergerak untuk ikut berperang karena harta benda. Nah, disitulah jadi titik pangkal kenapa saat itu kaum muslimin dikalahkan di perang Uhud. Ini adalah gambar Jabal Uhud ya Bapak Ibu, ketika para pemanah yang ada di atasnya itu siap-siap melakukan pendidikan, dan saat mereka melakukan pendidikan, mereka diperintahkan Rasulullah untuk tetap di sana, tapi mereka tidak taat Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika seseorang ataupun kaum tidak taat kepada pemimpinnya, maka tunggulah kehancurannya. Para pemanah yang sudah ditugaskan di atas bukit tadi melihat banyaknya rampasan perang yang ada di bawah bukit, mereka meninggalkan pos-posnya. Mereka meninggalkan seorang pahlawan perang saat itu, Hamzah, sehingga beliau meninggal di sana karena apa? Karena para pemanah-pemanah ini meninggalkan posisi mereka dan tidak taat aturan yang sudah ditetapkan. Nah, begitu juga dengan koperasi, panjenengan semua tentu paham, tentu pernah mendengar, pernah mendapatkan informasi bahwa peraturan-peraturan yang ada di dalam koperasi ini memang sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ada paling tidak 12 peraturan yang mesti kita ikuti. Ada Undang-Undang 25, ada Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, lalu ada PP 4 tentang tata cara pengesahan ADART koperasi, ada PP 17, dan lain sebagainya yang mesti sama-sama kita pedomani. Inilah yang saya harapkan menjadi kunci sukses. Bagaimana para penggerak koperasi dari pondok pesantren ini dapat mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Nah, berikutnya sehingga kita sampai di titik bagaimana kita tentukan tujuan pertemuan kita hari ini. Panjenengan mungkin kerso datang meluangkan waktu kurang lebih berapa jam ke depan ini, Gus Govirin? Mungkin 1,5 jam ke depan, nggih? Atau 2 jam ke depan untuk sama-sama berdiskusi. Ya, sampai jam Kenapa? 12 Supaya Sultan. tujuan kita bisa tercapai sama-sama nih. Boleh ya Gus ya, 2 jam atau satu Boleh, jam? boleh. 1,5 jam Gus? Berakhir jam 12 maksimal. Oh, Ya, jadi nanti di saat boleh sambil tanya jawab, diskusi, konsultasi, hmm. sambil apakah materi selesai dulu baru konsultasi, diskusi, atau sambil memberikan materi ada yang menarik untuk ditanyakan, didiskusikan, monggo sambil ngalir gitu. Jadi tergantung Hmm. Bapak Ibu maunya seperti apa. Insya Allah Hmm. Pak Sultan yang muda dan luar biasa ini siap melayani dengan sepenuh hati. Monggo Pak Oke, siap Sultan. Gus. Laksanakan. Bapak Ibu semua, panjenengan tentunya sama-sama kerso datang ke tempat yang istimewa hari ini, meskipun lewat Zoom, kita tentunya punya tujuan. Kita ingin sama-sama dapat memahami dan mendalami jati diri dan prinsip koperasi. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan tidak hanya motivasi pribadi, tidak hanya motivasi dan semangat diri, tapi juga pondok pesantren kita, koperasi di pondok pesantren kita ini, kalau tidak kita kelola motivasinya, kita maintain bagaimana semangatnya, ini tentunya akan menurun Bapak Ibu. Maka dari itu penting sekali motivasi ini dijaga lewat pelatihan, lewat kegiatan tanya jawab seperti ini, diskusi mengenai jati diri koperasi. Nah, berikutnya apa sih itu jati diri? Bapak Ibu, kalau kita lihat seorang
perempuan mungkin atau seorang laki-laki yang memiliki karakter tertentu. Oh, dia orangnya pemalu. Oh, dia orangnya percaya diri. Dia orangnya periang. Nah, jati diri di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berarti ciri-ciri, gambaran keadaan khusus seseorang, identitas, inti, jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam, atau bisa berarti spiritualitas. Nah, artinya apa? Ketika seseorang memiliki jati diri, orang lain dapat mengenali, oh, orang ini seperti ini identitasnya. Beliau memang sering ke masjid ceritanya, oh sering berzikir dan lain-lain. Dan ini adalah ciri yang tentunya dapat memberikan manfaat. Pertama, ketika seseorang memiliki jati diri, orang tersebut akan memiliki rasa percaya dirinya yang akan meningkat. Begitu juga dengan koperasi kita, ketika ketemu dengan jati dirinya, rasa untuk berkompetisi dengan usaha-usaha besar tentu akan lebih meningkat lagi. Selain itu, manfaatnya ketika seseorang menemukan jati dirinya, dia tidak hanya bermanfaat Bapak Ibu untuk diri dia sendiri, tapi juga orang lain. Karena itu, mungkin sering ya kita lihat pemberitaan di media massa ya, mungkin dari rekan-rekan pondok pesantren khususnya, kita lihat fenomenanya, wah sudah cukup saya rasa pemberitaan miring terkait pondok yang harus dapat kita jawab, yang harus dapat kita jawab dan tentukan solusinya lewat gerakan di pondok pesantren kita. Maka dari itu, OPOP hadir bersama kita di Dinas Koperasi untuk sama-sama nih mengembangkan potensi panjenengan, potensi agar jati dirinya semakin kuat lagi dan tidak terpengaruh oleh dampak-dampak negatif di luar sana. Panjenengan tentunya pernah ini ya berkunjung atau pernah sowan ini, kebetulan minggu lalu saya datang ke Jombang, saya mengajar bertemu dengan para penggerak koperasi di sana. Saya bertemu dan berkesempatan mengunjungi makam salah satu presiden kita, salah satu tokoh favorit saya secara pribadi, makamnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Subhanallah, orang dari seluruh penjuru Indonesia ini datang untuk mendoakan, takziah, memberikan penghormatan kepada salah seorang yang sangat memiliki jati diri dan prinsip Bapak Ibu. Beliau sebagai seorang presiden merangkul semua golongan, tidak pilih-pilih kasih, tidak membuat pembedaan antara golongan yang minoritas dan mayoritas. Bahkan beliau di kuburnya itu Bapak Ibu, nah itu mungkin yang sudah pernah ziarah ya, lihat adat bahasa Cina, bahasa Arab. Subhanallah, begitu besar orang, seorang muslim sejati yang memiliki jati diri. Kita bayangkan, mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua yang hadir di forum hari ini, mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa meninggalkan nama baik, bisa meninggalkan nama besar seperti beliau. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang memiliki jati diri tentunya akan dikenang oleh orang lain. Pencarian jati diri, saya secara pribadi waktu itu mencari jati diri sampai ke negeri seberang. Saya cari emak, ya, emak saya pulang gitu ya ketika saya di depan ini adalah istana Buckingham. Nah, jadi kalau menurut penelitian di tahun 2020 bahwa seorang psikolog bernama Jovita di bidang psikologis, beliau mengemukakan ada 4 tips bagaimana seseorang ini bisa menemukan jati dirinya. Pertama,
Seseorang ini mesti memberikan waktu untuk diam dan hening. Artinya apa? Kita mesti muhasabah, kita mesti memberikan waktu kita untuk merenung. Kedua, kita pahami dan maafkan masa lalu kita. Mungkin yang lalu-lalu pernah melakukan kesalahan, yang lalu-lalu ada orang yang pernah membuat salah. Nah, kita maafkan. Agar apa? Agar kita dapat melanjutkan hidup kita, begitu juga dengan masa depan kita. Selain itu, kita juga mesti meminta pendapat orang lain. Lewat apa? Lewat konsultasi, lewat curhat, dan lain-lain. Nah, inilah tiga cara. Selain itu kita juga mesti refleksi hubungan yang tengah dijalani saat ini. Nah, kalau di gerakan koperasi seperti apa? Secara pribadi ketika orang mendapatkan waktu untuk berdiam diri, untuk merefleksikan diri, di koperasi kita mestinya juga memberikan waktu untuk rapat dan refleksi atas performa koperasi kita. Kita pikirkan bagaimana target kita ke depannya, bagaimana strategi kita 5-10 tahun mendatang. Selain itu, kita juga mesti memahami bahwa yang lalu sudah terekam dan sudah menjadi takdir, sehingga kita mesti move on nih, maju ke masa depan. Kalau memang koperasinya pernah kacau begitu ya, keuangannya tidak terurus, keorganisasiannya tidak terurus, yuk kita sama-sama maafkan. Kita punya keanggotaan, kita punya pengurus-pengurus yang saat ini ada di sekitar kita. Nah, kita hadapi ini, kita bentuk kembali. Kita lakukan poin yang ketiga, kita minta pendapat orang lain, kita konsultasi dengan dinas koperasi di kabupaten atau kota, bisa berkomunikasi dengan UPT ataupun dinas koperasi di tingkat provinsi, dan ini mesti kita jalankan. Paling tidak setelah itu kita refleksikan, oh so far selama 3 tahun pembimbingan ternyata usaha kita memang perlu ditingkatkan di bidang usaha keuangan misalnya begitu. Nah, inilah yang mesti kita refleksikan kembali, kita gali kembali dari sisi jati diri kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai jati diri koperasi, saya ingin kaji ini dari sudut pandang yang berbeda. Ada 2 sudut pandang, yang kiri filosofis, yang kanan historical. Boleh saya dapatkan ininya ya, responnya panjenengan semua, kira-kira pilih yang kiri atau yang kanan. Boleh diketik di kolom chat ya, di Zoom kita. Mau dari sisi filosofis atau dari historicalnya dulu. Kira-kira mau pilih yang mana Bapak Ibu? Boleh diketik di kolom chat, di Zoom. Kita sambil interaksi nggih Bapak Ibu, kira-kira kita kaji jati diri koperasi dari sisi apa dulu? Historis. Oh, oke. Kayaknya banyak yang senang sejarah nih. Ini ada dari Kopontren Al-Hashimi. Alhamdulillah. Ada juga PP Tanhibul Gofilin menyampaikan bahwa yuk kita kaji dari historis. Baik, mari kita sama-sama bahas koperasi dari sisi historisnya. Apa itu koperasi? Koperasi di masa lalu, di awal-awal era pengembangannya, itu nggak lepas dari yang namanya era revolusi industri, Bapak Ibu. Panjenengan mungkin pernah dengar pengembangan mesin uap di Inggris saat itu. Penemuan mesin uap ini merubah segalanya, Bapak Ibu. Era industrialisasi masuk. Saat itu teknologi yang tadinya mempekerjakan 200 orang di ladang ini mengurangi sekitar 30%-nya. Nah, industri 1.0 ini adalah industri di mana penemuan dan pengembangan mesin uap di tahun 1750 sampai 1850 ini membuat revolusi Bapak Ibu. Perubahan yang sangat besar-besaran yang banyak memberikan dampak. Dampaknya apa? Secara efektivitas, dampaknya memberikan produktivitas. Para pekerja yang tadinya baru bisa membuat mungkin pakaian dari bahan katun begitu ya, dengan menghabiskan waktu kurang lebih 1 minggu, dengan mesin uap dapat berkurang separuhnya.
Selain itu dengan penggunaan mesin, pendapatan per kapita negara tersebut ini meningkat 6 kali lipat Bapak Ibu. Nah, selain itu setelah adanya mesin uap, karena mesin-mesin ini dipasangkan di kapal-kapal layar, di kapal-kapal laut, kapal yang bisa menjangkau jarak yang lebih jauh, ini bisa memungkinkan seseorang di negeri yang jauh mengunjungi negeri berikutnya, sehingga dimulailah saat itu era penjajahan, era penjelajahan. Saat di awal memang penjelajahan begitu ya, begitu dapat area yang baru, didoronglah ekonomi daerah tersebut untuk dijajah. Nah, karena itu saya pakai seragam hari ini nih dengan kopiah perjuangan, mengingatkan kembali kita bahwa dulu kita pernah dijajah. Dijajah, lalu kita bergerak Bapak Ibu bersatu dalam satu organisasi. Kalau di dalam organisasi secara nasional namanya Budi Utomo, sehingga kita memperingatinya setiap tanggal 20 Mei. Kalau di dalam keislaman, kita punya yang namanya Syarikat Dagang Islam. Itu adalah organisasi dagang pertama kali yang didirikan, yang mengorganisir para pengusaha-pengusaha batik di Jawa Tengah. Kemarin malam saya ketemu dengan peserta pelatihan wirausaha batik. Dan memang luar biasa sekali Bapak Ibu ketika sebuah industri batik ini dapat kita maksimalkan, ini dapat memberikan efek kejut, efek ini ya, efek ekonomi yang sangat besar, karena dari barang-barang seni tadi itu dapat bernilai ekonomi tinggi. Padahal dari selembar kertas, selembar kain yang ini ya polos, lalu diberikan motif-motif yang memiliki sejarah, yang memiliki cerita, itu dapat meningkatkan nilai jualnya. Begitu juga yang saya harapkan terjadi pada panjenengan semua setelah mengikuti pelatihan, setelah mengikuti klinik OPOP seri 8 hari ini. Kita mesti lebih kuat lagi aspek jati dirinya, aspek persatuannya. Nah, lanjut cerita terkait revolusi industri. Sebelum adanya ini ya produktivitas penggunaan mesin uap, para tenaga kerja ini memang bisa dibilang digunakan semaksimal mungkin untuk menciptakan keuntungan bagi para pemilik modal. Sehingga ada dulu istilahnya kaum proletar, kaum para pekerja, kaum para buruh. Nah, inilah yang saat itu membuat paham-paham seperti paham sosialis yang ada di Rusia itu berkembang, karena semakin banyak buruh-buruh ini yang tidak dianggap sebagai manusia. Mereka beralihlah pada bagaimana pola pikir mereka untuk bersatu dengan cara sosialis. Nah, lalu dampak buruknya apa setelah adanya teknologi ini? Teknologi ini tentunya mengurangi kebutuhan jumlah pekerja Bapak Ibu. Jumlah pekerja kita yang tadinya perlu 100 berkurang setengahnya. Selain itu, ketika para pekerja ini tidak digunakan, terciptalah kesenjangan sosial. Ada golongan yang sangat kaya dan golongan yang sangat miskin yang tidak dapat membeli kebutuhan pokoknya. Selain itu, karena adanya mesin-mesin, ini dimulailah era pencemaran lingkungan dan dimulai juga era penjajahan. Nah, dari segi penggerak sosial, melihat fenomena sosial ini, berikutnya kita mengenal seorang yang memang perhatian terhadap kondisi masyarakatnya. Namanya Robert Owen, Pak, Bu. Robert Owen ini adalah seorang yang mungkin dari golongan bangsawan, tapi dia punya sikap, dia punya sifat, dia punya jati diri untuk peduli terhadap masyarakatnya. Dia gagas gerakan yang namanya New Harmony. Nggak cuma di Inggris, tapi juga di Amerika. Saat itu mungkin karena sudah dapat ini ya Bapak Ibu ya, berlayar dengan jauh,
dari Inggris ke Amerika itu. Nah, ini gerakan-gerakan inilah muncul. Dia menjadi pionir yang gencar mempromosikan kesetaraan. Kesetaraan apa? Kesetaraan di bidang industri. Jadi ada industri yang betul-betul sangat maju, ada industri yang sangat tertinggal. Selain itu dia juga ingin membuat pendidikan gratis bagi anak-anak. Nah, dan beliau memimpin konsolidasi Serikat Guru Nasional. Selain beliau ada juga di Prancis namanya Charles Fourier dan Louis Blanc. Selain itu di Jerman juga ada menggeraknya yakni Ferdinand Lassalle dan Friedrich Raiffeisen. Nah, ini adalah tokoh-tokoh, mungkin Friedrich Raiffeisen ini jadi penggeraknya ini ya, CU, Credit Union. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang awal-awal menggagas. Setelah itu, Bapak Ibu, kalau kita lihat gerakannya di kota yang pernah saya kunjungi dulu itu di Inggris, sayangnya saya baru ini ya punya interest saat sekarang gitu ya di bidang koperasi. Dahulu kalau saya sudah tahu bagaimana pentingnya koperasi, tentunya saya bisa ataupun menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Rochdale. Rochdale ini adalah daerah di Inggris dan mungkin panjenengan pernah lihat poster film ini. Ada yang tahu apa ini ya judul dari film ini? Ini berlatar di Inggris di Rochdale. Nah, judulnya adalah Rochdale Pioneers. Ini film kalau panjenengan mungkin ingin menggait perhatian anak-anak muda sekarang ya, Bapak Ibu ya, rekan-rekan OPOP semua. Nah, kita bisa menggait perhatian pemuda dengan apa? Dengan cara mereka ini kita berikan satu inspirasi lewat film. Nah, ini kalau kita lihat, ini saya sertakan di materi link videonya juga. Ini bisa kita tonton sama-sama ketika kita mungkin ingin melakukan sosialisasi kepada santri-santri kita ya. Panjenengan bisa play setelkan film ini nih. Ini filmnya namanya Rochdale Pioneers. Di film ini diceritakan bagaimana pejuang-pejuang buruh di tahun 1844 ini tersiksa, tersisih, dan mereka adalah orang-orang yang akhirnya membentuk apa yang dinamakan Rochdale Equitable Pioneer Society. Ini adalah gerakan koperasi yang pertama kali. Di awal kita diperlihatkan bagaimana para pengurus koperasi, ya ini 2 orang pengurus koperasi Bapak Ibu, ups, 2 orang pengurus koperasi ini belanja kebutuhan koperasinya yang dari Rochdale dia harus belanja menyeberang gunung, beli tepung, gandum dan lain sebagainya ke kota Manchester. Karena Rochdale ini kurang lebih jaraknya 20 kilometeran ke Manchester. Dan para pengurus karena ini ya sudah berkomitmen, pengurus koperasi pertama ini membeli bahan baku dan membuat mungkin kalau kita sekarang ini jadi toko kelontong, jadi toko sembako ya. Nah, panjenengan semua kalau ingin menonton silakan, nanti saya sertakan linknya di ini ya di kolom chat nanti setelah kegiatan pelatihan. Nah, Rochdale Equitable Pioneer Society ini terdiri dari 28 orang pekerja. Pekerja apa? Pekerja tekstil Bapak Ibu yang dipecat. Nah, kita bayangkan ya, kondisi mereka saat itu sulitnya mendapatkan bahan pangan, sulit mendapatkan pekerjaan karena pekerjaannya digantikan oleh para mesin-mesin yang operator mesin-mesin tadi. Nah, ini sangat memprihatinkan sehingga karena begitu banyaknya pekerja, mereka diupah dengan rendah. Mereka nggak mampu membeli makanan, Bapak Ibu, dan makanan saat itu memang dijual dengan harga tinggi. Sehingga Charles Howard, ini seorang pioneer saat itu, ketua dari koperasi pertama ini, berinisiasi untuk membuat sebuah toko. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya. Bagaimana
ketika itu rapat anggota untuk membentuk toko ya Rohdel itu disepakati bersama seluruh anggotanya. Ini ada di film, silakan nanti ditonton bersama-sama dengan pengurus, bersama-sama dengan pengawasnya, supaya kita refleksi kembali jiwa semangat koperasinya. Nah, dari video ini, kalau kita lihat ini adalah kegiatan rapat anggota Bapak Ibu. Ada yang setuju, ada yang sepakat, ada yang mendukung, ada yang mengkritik. Nah, bagaimana sebuah rapat itu berjalan begitu dinamisnya, begitu dapat kita lihat semangat berkoperasinya di sana. Karena mereka memiliki jiwa dan semangat yang sama, yang satu. Nah, ini rapat anggota koperasi ini bisa diakses ya lewat YouTube juga. Nah, mungkin saya skip saja. Nah, dari Rohdel kita belajar bahwa anggota dari gerakan koperasi ini mesti diperlakukan dengan jujur dan terbuka, serta penuh hormat. Karena cita-cita kita untuk berbagi keuntungan dari kegiatan usaha dan memiliki hak demokratis nih anggotanya. Mereka punya suara di dalam kegiatan rapat tersebut. Sehingga setiap pelanggan yang menjadi anggota ataupun orang-orang yang tergabung di dalam koperasi kita ini punya andil yang sama di dalam usahanya. Nah, prinsip-prinsip Rohdela yang ditarik, yang diangkat ke dalam satu gerakan yang namanya International Cooperative Alliance atau ICA. Jadi panjenengan ketika membentuk koperasi itu panjenengan adalah bagian dari gerakan ekonomi internasional nih. Jadi nggak main-main. Panjenengan adalah bagian dari bagaimana ekonomi nasional ini dapat berkembang hingga level internasional. Dengan cara apa? Dengan prinsip-prinsip Rohdel. Pertama, open membership, keanggotaannya bersifat terbuka. Lalu democratic control, one person one vote. Jadi pengawasannya secara demokratis Bapak Ibu. Satu orang ketika bersuara di dalam forum itu memiliki suara yang sama. Nggak pandang dia ini lulusan S1, S2, SD, sekalipun atau bahkan tidak sekolah, semuanya sama karena kita menggunakan sistem demokrasi. Lalu distribution of surplus in proportion to trade. Jadi bagaimana pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota. Nah, nanti akan kita dalami satu-satu. Selain itu, payment of limited interest on capital. Jadi bagaimana pembayaran dari modal ini dari bunga ya, karena ini mungkin sistemnya belum syariah ya Bapak Ibu, namanya masih bunga. Bunga atas modal itu dibatasi, nggak ada satu pihak yang memiliki keuntungan yang berlebih dibandingkan pihak yang lain. Selain itu, political and religious neutrality. Bagaimana politik ini, agama ini memang tidak ini ya mempengaruhi bagaimana unit bisnis di Rohdel saat itu untuk berjalan. Selain itu ada cash trading, bagaimana penjualannya sepenuhnya tunai, dan promotion of education, bagaimana para penyelenggara koperasi ini menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya. Nah, itulah yang diadaptasi menjadi ini ya prinsip-prinsip koperasi yang saat ini kita pahami. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan, boleh kita saling sharing, boleh saling cerita, boleh saling komentar, ya Bapak Ibu. Silahkan kalau mungkin tidak dapat disampaikan lewat ini ya open mic ataupun open video, bisa open cam ya, bisa ditinggalkan, bisa diketikkan pertanyaan ataupun komentarnya di kolom chat. Silahkan ya Bapak Ibu, jangan ragu-ragu. Kita berdiskusi di sini, semoga apa yang sudah kita bahas bersama-sama tadi ini mendapatkan atensi dan juga ini ya apa istilahnya motivasi untuk panjenengan semua. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke. Secara filosofis sekarang. Secara filosofis
Kalau kita lihat di dalam logo simbol koperasi kita, karena logo ini merepresentasikan apa yang ada di dalam organisasinya, sosok ataupun penampilan visual yang dikaitkan dengan identitas. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar apa aja Bapak Ibu? Boleh diketik di kolom chat mungkin apa saja yang ada di dalam logo koperasi. Apa aja nih gambar-gambar yang Ibu Bapak lihat? Boleh di-share dari teman-teman Bu Eka atau Pak Ahmad, silahkan. Dari rekan-rekan di Ponpes Al Asy'ari. Beringin, betul Pak Imamuddin. Apalagi Bapak? Dari teman-teman Al Asyimi mungkin? Apa saja nih yang ada di dalam logo koperasi? Ada beringin, betul. Apalagi? Rantai, roda, kapas, betul. Terima kasih dari Kopsya Al Firdaus Pacet. Apalagi Bapak Ibu? Nggak ada yang lihat bendera di belakangnya? Bintang, betul. Warna merah putih, sip. Padi dan kapas, ada yang lihat? Sebelah kanan, ada rantai, padi kapas, dan ada benteng. Nah, kalau kita jabarkan satu-satu, logo dari koperasi pertama rantai. Rantai itu maksudnya apa? Rantai itu filosofinya adalah agar persatuan di dalam koperasi kita, persahabatan yang ada di dalam koperasi kita ini tetap terikat secara kekeluargaan dan kokoh. Selain itu, ada simbol roda gerigi. Ada yang lihat roda gerigi nggak? Roda geriginya itu ada di bagian sini, Pak. Nah, ini bagian atas nih. Ini roda gerigi ini. Roda gerigi ini maksudnya apa? Usaha yang terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan agar hasilnya maksimal. Jadi roda itu terus berputar. Nggak ada ceritanya koperasi itu stagnan nih SHU-nya. Mestinya ketika usahanya dilakukan secara terus-menerus, secara filosofis, roda gerigi ini mendorong kita untuk terus bersemangat, ya. Panjenengan semua diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi yang ada di dalam koperasi. Lalu, selain roda gerigi ada kapas dan padi. Kapas dan padi ini simbolnya adalah kemakmuran. Bagi siapa? Bagi anggota koperasi. Nah, panjenengan mungkin juga lihat timbangan tadi ya, ini yang disampaikan rekan-rekan kita tadi dari As-Saidah Malang. Betul Bu, ada bendera dan timbangan. Timbangan ini maksudnya filosofinya ada berlaku adil, seimbang di antara hak dan juga kewajiban. Jadi anggota jangan melulu menuntut haknya, tapi juga wajib menjalankan kewajibannya. Karena apa? Karena secara simbol, secara filosofis kita harus seimbang ya. Hubud dunianya itu harus seimbang juga dengan hubul akhirahnya. Bagaimana kita dapat mendapatkan amal-amal yang baik ketika kita tidak melakukan amal di dunia. Nah, selain timbangan ada juga bintang. Ini kalau saya ilustrasikan mungkin bintangnya seperti ini ya, tamengnya Kapten Amerika gitu. Nah, bintang itu apa? Artinya mengindahkan nilai-nilai Pancasila. Panjenengan adalah masyarakat yang merupakan warga negara Indonesia yang berpedoman kepada Pancasila. Sehingga bintang ini kita harapkan terus kita junjung tinggi. Terus ada pohon beringin. Nah, pohon beringin ini maknanya adalah kehidupan. Jadi koperasinya jangan mati suri ya Bapak Ibu ya. Koperasi ini mesti memberikan kehidupan bagi seluruh anggotanya. Mesti tumbuh nih seperti pohon beringin. Nah, ketika orang ada di bawah pohon beringin, tentunya orang-orang yang di bawahnya ini bisa berteduh dari makhluk yang hidup sampai makhluk yang mungkin yang nggak kelihatan gitu ya ada di pohon beringin itu. Nah, Bapak Ibu, kalau selanjutnya ada tulisan Koperasi Indonesia. Nah, ini adalah jati diri koperasi sebagai milik bangsa Indonesia. Seperti yang saya ceritakan tadi ya, ternyata koperasi itu ada di Prancis, ada di Jerman, bahkan koperasi mendirikan sebuah klub sepak bola yang namanya Barcelona. Nah, itu adalah koperasi Bapak Ibu.
Bahkan saking suksesnya selain dari di ini ya di Barcelona, kita juga lihat ada koperasi yang membuat bank seperti ini ya koperasi di Belanda, dan ini menjadi pembeda kita koperasi Indonesia. Kita apa nih yang mampu kita kedepankan? Sekarang ada koperasi merah putih ya. Makanya ini mungkin sesuai filosofisnya juga koperasi sebagai jati diri bangsa Indonesia nih. Koperasi merah putih adalah koperasinya masyarakat Indonesia yang punya sifat nasionalisme. Nah, panjenengan sebagai penggerak ekonomi di pondok pesantrennya, di kopontrennya, panjenengan kami harapkan juga dapat berpartisipasi, melihat, mengawasi perjalanan dari pembentukan Koperasi Merah Putih ini Bapak Ibu. Karena misi besar ini dari pemerintahan kami harapkan semakin banyak orang yang terlibat di dalamnya, semakin banyak orang yang mau peduli terhadap koperasi dan ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Bapak Ibu, dari cerita saya tadi, dari pandangan secara filosofis dan juga secara historis, ada nilai-nilai yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ambil hikmahnya, agar apa? Agar nilai-nilai ini dapat kita pedomani dan jalankan di koperasi kita. Pertama, nilai-nilai tersebut adalah menolong diri sendiri. Ya, menolong diri sendiri, bagaimana para anggota kita ini enggak ketergantungan Pak, Bu, dengan adanya ini ya mungkin bank titil atau dengan rentenir. Mereka mesti dapat menolong diri sendiri, dapat mandiri dengan cara bergabung bersama koperasi. Selain itu, nilai-nilai dasar dari koperasi adalah tanggung jawab sendiri. Ini memang agak ini ya, banyak orang yang mau mendapatkan sesuatu tapi tidak mau mendapatkan tanggung jawabnya. Sehingga tanggung jawab dari nilai koperasi ini mesti kita berikan mungkin pelatihannya ya. Maka dari itu jati diri koperasi ini adalah pelatihan awalan untuk seorang anggota dapat bergabung di koperasinya, supaya sadar bahwa anggota itu tidak hanya mendapatkan hak tapi juga kewajiban dan memiliki tanggung jawab. Selain itu, nilai-nilai koperasi adalah demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan. Nah, dari 6 nilai ini, secara etis koperasi ini mesti memiliki orang-orang yang jujur. Terdiri dari orang-orang yang mengedepankan kejujuran. Selain itu, orang-orangnya juga mesti memiliki keterbukaan dan juga memiliki tanggung jawab sosial serta kepedulian kepada orang lain. Nah, sehingga di dalam koperasi kita mesti memiliki kelengkapan di dalam struktur kita. Ini kalau bisa ya Bapak Ibu, kalau di salah satu binaan kami di Blitar, itu diwajibkan kepala dinas bilang di Blitar sana untuk print struktur keanggotaannya, struktur kepengurusan di dalam koperasinya, dipajang di kantor koperasinya. Selain itu, logo koperasi juga harus ada. Itu jadi kewajiban bagi setiap organisasi yang ingin membentuk koperasinya. Dan alat kelengkapan koperasi ini sangat penting ketika seorang anggota ingin mengenal, oh siapa pengurusnya, siapa pengawasnya, dan lain-lain. Nah, ini adalah ilustrasi. Jadi Bapak Ibu, alat kelengkapan tertinggi koperasi yang paling utama untuk menentukan keputusan adalah rapat anggota. Rapat anggota wajib mesti diselenggarakan setiap 1 kali 1 tahun. Rapat anggota RAT, rapat anggota tahunan, ini mengumpulkan semua anggota dan memutuskan apa yang akan dikerjakan koperasi di tahun mendatang, apa yang sudah dan akan dievaluasi dari kegiatan ataupun program di tahun yang lalu. Rapat anggota akan memutuskan
siapa ketua koperasinya, siapa pengawasnya, siapa pengurus-pengurusnya. Nah, mestinya ketika sebuah rapat anggota ini diselenggarakan gitu ya, kita dapat mengetahui dengan lebih jelas arah bisnis koperasinya. Nah, sayangnya fenomenanya di lapangan anggota kita ini datang rapat anggota tahunan hanya untuk mendapatkan SHU, sisa hasil usaha, tanpa mempedulikan apa yang tengah dikerjakan oleh koperasi, siapa yang tengah mengawasi koperasinya. Nah, ini mestinya karena rapat anggota adalah forum tertinggi, anggota adalah menjadi bagian dari rapat anggota yang aktif. Nah, selain itu, kita mengenal adanya pengurus dan pengawas. Hubungan antara pengurus dan pengawas adalah hubungan yang timbal balik. Hubungan timbal balik ini memang mesti ditingkatkan lagi nih kadang-kadang. Hubungan timbal balik kita di antara pengurus dan pengawas ini tidak akur, kurang kurang cocok begitu kadang-kadang. Nah, kita sebagai pengurus yang mungkin sadar akan pentingnya persatuan di dalam kegiatan usaha koperasi kita, ini wajib hukumnya mengingatkan. Di bawahnya pengurus ada siapa? Ada manajer. Manajer itu memegang beberapa unit-unit usaha. Nah, inilah secara struktur. Bapak Ibu, kalau pengurus yang sering melakukan konsultasi dengan kami di UPT adalah pengurusnya Koperasi Mahasiswa Padang Bulan di Malang. Dan mungkin ada alumninya di sini ya, di Gerakan OPOP ya. Nah, Koperasi Mahasiswa itu adalah koperasi yang juga kami berikan layanan pembimbingan dan pembinaannya. Jadi monggo kalau mungkin panjenengan punya kampus ataupun punya mahasiswa yang tergabung di dalam Gerakan Kopma, silakan bersurat dengan Dinas Koperasi agar kami juga dapat membimbing dan memberikan arahan-arahan bagi mahasiswanya. Selain itu, ada pengurus, juga ada pengawas. Mengawasi siapa? Mengawasi pengelola ataupun para pengurus di koperasi. Nah, berikutnya terkait keorganisasian. Sekarang kita dihadapkan pada fenomena antara organisasi yang tradisional dan organisasi yang agile. Ini gimana nih? Apakah kita masih mau mengikuti birokrasi-birokrasi yang sudah lalu, yang sudah mestinya dapat lebih cepat dan lebih mudah bergerak? Ketika sebuah organisasi memiliki organisasi yang agile atau satu pimpinan ini memberikan direction ataupun arahan yang membuat arahan ini jelas sehingga aksinya itu apa istilahnya tertarget dengan tepat begitu. Jadi kelompok-kelompok kerja seperti mungkin unit-unit usaha begitu ya, ini membangun tim-timnya sendiri. Tidak terstruktur seperti jenjang segitiga yang ada di sebelah kanan kita. Ini berpotensi menghasilkan silo-silo ataupun kelompok-kelompok yang dapat menghancurkan dari dalam nih organisasinya. Top down organisasi ini memang cenderung tradisional dan mestinya sudah mulai kita tinggalkan. Bagaimana kita dapat bersaing dengan usaha-usaha besar di luar sana jika secara struktur pemerintahannya, secara struktur organisasinya kita masih terkotak-kotak, masih memikirkan bahwa oh ini bukan tugas saya, oh ini bukan tanggung jawab saya. Tidak. Keorganisasian di dalam koperasi, semua orang, semua anggota, semua pengurus, pengelola, pengawas memiliki tanggung jawab yang sama, yakni memajukan koperasinya. Nah, setelah itu kita akan coba sama-sama dalami terkait masa depan koperasi. Masa depan koperasi itu diawali dari jati diri. Nah, mungkin di slide saya, teman-teman admin, boleh ditunjukkan di slide ya, yang tadi di PowerPoint itu. Nah,
Di slide itu, masa depan koperasi ini memang mesti berfokus pada fondasi awalan, yakni jati diri koperasi. Jati diri koperasi bersumber dari fondasi utama keinginan kita untuk mengedepankan ekonomi kita. Jati diri itu menjadi bekal bagi anggota, pengurus, dan juga manajer atau karyawan kita supaya punya anggota yang berkualitas. Pengen nggak nih punya anggota yang berkualitas? Pengen ya? Anggota kita nggak hanya bergabung karena ingin meminjam uang aja, ingin butuh untuk melakukan transaksi saja, tapi kita pengen anggota yang berkualitas yang dapat memajukan, yang dapat meneruskan upaya-upaya kita memajukan usaha koperasi. Anggota yang berkualitas tentunya anggota yang partisipatif. Selain itu, kita juga memiliki jati diri bagi pengurus. Kalau pengurus punya jati diri, Bapak Ibu, pengurusnya akan memiliki sifat yang visioner. Selain itu, setelahnya pengurus ini akan memiliki kemampuan untuk membentuk organisasi yang kuat. Nah, jati diri koperasi juga menghasilkan manajer dan karyawan yang profesional, sehingga koperasi kita dapat lebih sehat lagi, sehingga kita dapat mencapai masa depan koperasinya. Nah, kalau dari materi ini ya, para senior-senior saya ini dikenal dengan adanya istilah 3 pilar. 3 pilar di dalam keorganisasian koperasi. Pertama, partisipasi anggota. Kedua, organisasi yang kuat. Ketiga, usaha yang sehat. Tujuannya apa? Tujuannya terdepan mengantarkan kesejahteraan anggota sehingga koperasinya dapat berkah dan membangun usaha koperasi yang sehat dan ideal. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari jati diri. Jati diri menghasilkan apa Bapak Ibu? Partisipasi anggota. Jati diri menghasilkan organisasi yang kuat. Jati diri menghasilkan usaha yang sehat. Nah, ini saya punya refleksi. Refleksi bukan pijat ya Bapak Ibu ya, refleksi. Bagaimana kita melihat fenomena organisasi kita di lapangan. Apakah terdengar Bapak Ibu? Nah, ini ada organisasi yang dipimpin oleh orang yang mau bekerja. Dia mengambil tanggung jawab ada di depan. Ini didukung oleh staf yang memiliki kemampuan untuk belajar, kemauan belajar. Dia mengikuti pelatihan dan akan menjadi performer yang sukses. Tapi di tengah-tengah mereka ada anggota, ada orang di dalam organisasi yang hanya mau duduk asik enak-enakan aja. Dia agak bersedia membantu. Kontribusinya nggak banyak. Dia nggak berhasil untuk membuat perbedaan di organisasinya. Bahkan ya sering memberatkan begitu. Nah ini juga ada di organisasi kita mungkin orang yang menjadi sumber masalah. Orang yang memang menghambat jalannya laju koperasi kita. Mereka tidak memiliki ini ya idealisme dan ada juga orang yang seperti ini nih Bapak Ibu. Orangnya supresif atau SP. Dia menghancurkan organisasi dari dalam. Nah, dia melakukan intrik-intrik. Maka dari itu kita mesti melihat organisasi kita ini Bapak Ibu dalam kacamata secara positif dan juga negatif. Yang negatifnya untuk kita lihat bagaimana kita melakukan upaya-upaya preventifnya supaya organisasi kita semakin kuat dan maju ke depannya seperti organisasi ini. Nah, bagaimana cara mereka bisa berhasil? Nah, yang menghambat dia turunkan. Nah, kita pelajari cara-cara yang produktif sehingga koperasi kita bisa lebih aman dan stabil. Nah, itu tadi bagaimana ilustrasi organisasi kita tidak ada perkelahian di dalamnya. Kita kembangkan bagaimana
koperasi kita ini menghasilkan ekonomi yang lebih baik. Karena itu perlu kita ingat, jati diri koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Kalau kita berpikir bahwa organisasi koperasi dari anggota, maka kita akan pilih bahwa kesejahteraan anggota adalah yang utama. Kita tidak akan menghambat laju kinerja koperasi kita. Dan anggota juga oleh anggota, bagaimana anggota ini dapat terlibat aktif Bapak Ibu. Supaya mereka aktif, kita libatkan dalam setiap kegiatan koperasi kita, khususnya pelatihan jati diri koperasi. Ya, di belakang kami ada logo si Jawara. Kami di Pemprov Jatim mengembangkan sistem pembelajaran Bapak Ibu. Sistem pembelajaran digital yang dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Si Jawara ini adalah platform yang sudah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pan-RB dan juga Pemprov sebagai pemilik inovasi publik. Nah, panjenengan juga bisa mengakses si Jawara menggunakan handphone ataupun laptop panjenengan lewat sijawara.uptkukm.com. Nah, silakan nih diakses, nanti di akhir kegiatan kita juga akan kita sertakan link mengakses si Jawara. Supaya apa? Supaya peserta anggota kita itu dapat pemahaman jati diri koperasi. Nah, ada di sana materi-materinya. Karena apa? Karena kalau anggota kita sudah berperan aktif, karena operasi dalam gerakan koperasi kita ini ditentukan oleh anggota, maka anggota kita juga akan mendapatkan hal positif setelahnya, yakni untuk anggota, yaitu dalam bentuk SHU. Nah, saya pernah teringat nih, salah satu materi yang pernah kami pelajari dulu tentang tata kelola koperasi yang baik atau good cooperative governance. Good cooperative governance itu adalah tata kelola bagaimana kita mewujudkan sebuah koperasi yang pertama punya sifat tarif. Apa itu tarif? Tarif adalah singkatan Bapak Ibu. Tarif adalah singkatan dari transparansi atau keterbukaan. Jadi koperasi kita ini kalau mau dibilang punya tata kelola yang baik, memiliki keterbukaan yang baik juga. Laporan usahanya itu kita buatkan dan kita laporkan. Keuntungannya jangan lupa nih yang sudah masuk nisabnya gitu ya, ataupun yang sudah wajib bayar pajak ya kita laporkan pajaknya. Selain itu juga good cooperative governance itu memiliki prinsip accountability, akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas berarti apa? Orang-orang yang memproses dokumen tersebut itu memang punya sifat jujur dan amanah, punya kemampuan yang kompeten untuk memegang peranannya di dalam koperasi. Selain itu, koperasi kita juga mesti punya responsibility, punya tanggung jawab untuk mengedepankan kemakmuran anggotanya. Selain itu, independen atau mandiri dan juga fairness dan yakni kesetaraan dan kewajaran. Nah, dari tarif ini, tarif adalah modal awal untuk membentuk koperasi yang memiliki tata kelola yang baik. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari staff. Nah, sumbernya staff. Apa itu staff? Pertama, orang-orang yang ada di dalam koperasi kita ini adalah orang-orang yang sidik, yakni orang yang jujur, berkata benar dan konsisten. Nah, bagaimana kita memiliki performa yang baik jika pengurus kita, pengelola kita itu kurang memiliki konsistensi dan kejujuran. Selain itu, seseorang yang dibilang sebagai seseorang yang memiliki tata kelola yang baik juga orang yang tablik, yakni informatif, tidak menyembunyikan informasi Bapak Ibu. Yang untung-untung saja yang disampaikan, sementara yang rugi tidak. Jangan. Karena kita ingin mewarisi ya semangat juga Rasulullah SAW bahwa sifat staf ini harus ada di dalam gerakan koperasi kita. Tablik, yakni informatif,
bebas manipulasi. Yang ketiga adalah amanah, yakni setia dan terpercaya menjalankan tugas. Wah, jangan sampai ya pengurus kita, pengawas kita ini kurang amanah begitu. Nah, ini sifat-sifat dasar yang mesti dimiliki. Selain itu, juga ada fatonah, yakni orang yang kita tunjuk memang memiliki kompetensi dan kecerdasan di dalam memegang peranannya membantu koperasi kita. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, ada 4 amanah undang-undang perkoperasian. Ini kita kembali lagi ke dalam peraturan. Di dalam undang-undang perkoperasian ada 4 fungsi dan peran yang mesti kita jalankan sebagai pengurus koperasi dan juga pengawasnya tentunya ya. Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Selain itu, koperasi juga mesti berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, koperasi juga mesti memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dan terakhir, berusaha mewujudkan dan mengembangkan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, dari situ adalah spirit-spirit yang kita warisi dari semangatnya Bapak Koperasi kita. Ada yang tahu ini Bapak Koperasi kita siapa? Bung Hatta, betul Bapak Ibu. Bung Hatta ini adalah seseorang yang dielu-elukan di saat itu karena apa? Karena beliau, kalau saya baca bukunya beliau, beliau sempat berpidato. Beliau merumuskan paling tidak ada 7 tugas koperasi yang beliau sampaikan ketika pembukaan ulang tahun koperasi yang pertama. Ulang tahun yang pertama itu di tahun 51 ya. Nah, pertama Bung Hatta berpesan, kita sebagai pengurus dan pengelola koperasi ini mesti memperbanyak produksi. Khususnya di bidang apa? Di bidang produksi barang makanan dan barang kerajinan, serta barang pertukangan yang diperlukan sehari-hari oleh rakyat dalam rumah tangganya. Yang kedua, Bung Hatta berpesan kepada kita bahwa memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan masyarakat itu jadi tugas koperasi. Ada petani kita yang gagal panen, ada petani karet kita di Jambi yang mungkin belum memiliki kualitas karet yang tinggi. Nah, itu jadi tugas koperasi Bapak Ibu. Jadi mencari potensi dan mengembangkan potensi itu jadi tugas koperasi. Nah, selain itu, koperasi juga mesti memperbaiki distribusi penyaluran barang kepada rakyat. Gimana caranya? Koperasi punya tujuan memenuhi dan melengkapi kebutuhan, keperluan bersama, sehingga lebih mudah nih mestinya untuk melakukan perbaikan distribusi dibandingkan para pedagang ya, penjual biasa yang mengharapkan keuntungan saja. Jadi kalau koperasi dibilang punya misi sosial, tentu koperasi punya aspek usaha, tentu. Dan ini adalah amanah yang dipedomankan yang mesti kita jalankan dari Bung Hatta. Selain itu, menyiapkan tadi ya, memperbaiki distribusi, memperbaiki harga yang menguntungkan bagi masyarakat. Masyarakat khususnya yang punya kekurangan, kemakmuran. Mereka begitu ada koperasi harusnya merasa beruntung. Harga barangnya bisa stabil dan tidak meninggi gitu, tidak memuncak setinggi-tingginya atau terjadi kelangkaan. Makanya koperasi yang saat ini sedang dibentuk ya, itu juga melayani keperluan masyarakat seperti sembako dan lain-lain. Selain itu koperasi juga mesti menyingkirkan praktek lintah darat. Ya, Bang Titil ini kalau mau makmur sistemnya harus ikut sistem koperasi. Sistem ijon itu kita hindari. Praktek lintah darat itu harus dilenyapkan secepat mungkin. Karena apa? Karenanya koperasi ada hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pondok, harus diperhebat. Karena itu ada klinik OPOP,
Nah, karenanya kita apresiasi nih dari gerakan Sekjen OPOP Gus Govirin dan rekan-rekan yang bersedia mengayomi kita semua ya di dalam forum ini. Karena itu panjenengan mohon memperkuat lagi silaturahminya dengan OPOP Jawa Timur, juga dengan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Karena kami sangat terbuka dan sangat ingin memajukan organisasi panjenengan semua. Nah, itu karena apa? Karena kami juga punya pedoman dan tugas, kami punya amanah dari Bung Hatta untuk selain menjalankan ini ya tugas-tugas koperasi, kami juga ingin memperkuat pemaduan modal ini di poin nomor 7. Poin nomor 6, memperkuat pemaduan modal dari panjenengan semua. Jadi ada koperasi-koperasi yang terpencar ya, punya misi-misi yang berbeda begitu. Nah, dengan memperkuat pemaduan modal, mungkin panjenengan berkenan bekerja sama, membuat sebuah gerakan koperasi yang lebih kuat lagi, mungkin perhatian dengan Kopdes di desanya yang kurang berkembang ataupun belum berjalan. Nah, ini peran Kompontren. Kami harapkan juga dapat ambil serta di sana. Begitu juga di poin ketujuh, poin di mana Kopdes ini menjalankan amanah Bung Hatta bahwa memelihara lumbung simpanan padi. Jadi diharapkan nanti di setiap koperasi ini ada tempat penyimpanan lumbung padi begitu, ataupun tempat pendingin gitu untuk mengumpulkan hasil-hasil laut ataupun hasil alam yang dikumpulkan di desa, sehingga masa paceklik dapat teratasi. Nah, ini sebetulnya misi-misi ini adalah misi yang saya kira punya potensi masa depan yang sangat besar, dan ini sudah dirumuskan, sudah diamanahkan oleh Bung Hatta di tahun 51. Nah, dari situ prinsip koperasilah yang menjadi pedoman kita, yang menjadi pegangan kita. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, poin-poin prinsip koperasi ada 7 Bapak Ibu. Ada berapa? Ada 7. Pertama, dari sisi pelaksanaan koperasi. Kita melaksanakan koperasi karena koperasi ini mesti punya keanggotaan yang sifatnya sukarela dan terbuka. Kedua, koperasi juga mesti dilaksanakan, dikelola dengan demokratis. Ketiga, pembagian SHU-nya koperasi itu harus dibagi secara adil sebanding dengan besarnya jasa anggota kita. Lalu keempat, prinsip koperasi yakni melaksanakan bagaimana balas jasa itu tetap terbatas. Jadi enggak semuanya kita berikan kepada anggota agar anggota sejahtera gitu. Enggak, dengan catatan keempat ini kita berikan balas jasa terbatas terhadap modal. Jangan sampai kita mengedepankan SHU yang besar tapi modal usahanya nanti jadi kecil begitu. Nah, ini ada prinsipnya Bapak Ibu. Lalu di poin kelima, pelaksanaan koperasi ini mesti dilaksanakan secara mandiri, bebas nih dari pengaruh-pengaruh politik dari luar. Kewenangan ada di rapat anggota. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa koperasi kita juga mesti dikembangkan dengan cara apa? Dengan cara pendidikan perkoperasian dan juga kerjasama antar koperasi. Inilah prinsip yang mestinya jadi pedoman kita. Jangan berusaha sendiri-sendiri begitu ya. Sekarang ini sudah nggak zamannya lagi bekerja sebagai Superman. Kerjalah dengan bekerja sama, ada potensi Kopdes yang akan mendapatkan dana ya dari himbara dan segala macam. Yuk kita coba eksplorasi, kita coba ini ya terlibat di dalamnya. Nah, itu adalah amanah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Bapak Ibu, mari kita dalami prinsip koperasi. Pertama, prinsip koperasi itu bersifat sukarela dan terbuka. Apa sih itu maksudnya sukarela dan terbuka? Seseorang yang terlibat di dalam gerakan koperasi, nah, menjadi anggota koperasi ini harusnya dasarnya dari keinginan sendiri, nggak ada paksaan, nggak ada permintaan, nggak ada hal-hal yang membuat mereka ini wajib untuk masuk.
Tidak ada paksaan dan terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat tanpa diskriminasi. Jadi yang sukunya Jawa, sukunya Bali, sukunya Ambon dan lain-lain itu jangan didiskriminasi di dalam keanggotaan koperasi kita. Lalu, seseorang bebas, Bu, Pak, untuk bergabung atau mengundurkan diri di dalam keanggotaan koperasinya. Ini sudah jelas tertera di dalam bunyi pasal 5 di Undang-Undang Nomor 25 tadi. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Nah, berikutnya kalau di prinsip pertama tadi terkait sukarela dan terbukanya anggota, prinsip kedua yakni pengelolaannya dilakukan secara demokratis. Nah, ini ada amanahnya di dalam surah Al-Qur'an ini. Wallazina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya apa? Artinya bagi orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Allah Tuhannya, dia mendirikan sholat. Dia juga memutuskan urusan mereka itu dengan musyawarah di antara mereka. Dan mereka menafkahkan sebagian rezekinya yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini amanah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola koperasi kita dengan cara demokratis. Supaya apa? Supaya pertama, pengurus khususnya ataupun anggota kita memiliki hak suara yang sama. Setiap anggota ini punya satu hak suara yang sama ya Bapak Ibu ya. One man, one vote tanpa memandang besarnya modal ataupun kontribusi mereka. Selain itu, di dalam pemilihan pengurus, bila diterapkan prinsip demokratis, pengurus ini dipilih langsung oleh seluruh anggota melalui rapat anggota. Kalau sekarang ada di desa-desa ini musyawarah musdesus, musyawarah desa khusus begitu ya, untuk membentuk kepengurusan koperasi dan juga kepengawasannya. Selain itu, prinsip demokratis ini juga mesti diambil lewat keputusannya dengan cara musyawarah dengan sepersetujuan seluruh anggota. Karena koperasi itu berdasarkan dari, oleh, dan untuk anggota. Keputusan yang paling penting di dalam koperasi itu nggak diambil oleh satu orang, tapi melalui musyawarah. Nggak diputuskan oleh satu pihak, tapi melalui musyawarah. Berikutnya, prinsip mengenai koperasi harus punya tujuan kesejahteraan. Punya tujuan demokratisasi ini, untuk apa sih demokratis ini? Untuk khususnya kita ingin semua orang yang ada di dalam keorganisasian kita sejahtera. Jangan karena demokrasi ini satu pihak merasa sengsara dan tidak mendapatkan haknya begitu. Nah, berikutnya demokrasi di dalam koperasi kita juga mesti memiliki prinsip transparansi dan akuntabel. Makanya laporan keuangan Bapak Ibu ya, laporan kepengawasan, lembar pertanggungjawaban itu mesti betul-betul disusun dengan baik dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, ini prinsip kedua dari pengelolaan koperasi secara demokratis. Prinsip ketiga, yakni pembagian sisa hasil usaha. Pembagian sisa hasil usaha ini mesti dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing. Nah, di slide saya nih, teman-teman panitia mungkin bisa dibuka nih. Bagaimana di slide ini kita lihat memastikan bahwa di prinsip 3 ini pasti keuntungan yang dihasilkan koperasi ini didistribusikan kembali kepada anggota yang berkontribusi dalam usaha koperasi kita sesuai dengan kontribusinya. Jadi artinya gimana? Pembagian SHU di dalam koperasi kita ini mesti mengikuti prinsip pertama adil dan sebanding. SHU ini mesti dibagi sesuai dengan besar jasa usaha masing-masing anggota. Anggota yang aktif mendapatkan SHU yang lebih besar, yang sering belanja gitu ya, yang sering datang ke koperasi kita. Ini tentunya mendapatkan catatan-catatan yang bagus begitu. Begitu juga dengan prinsip berikutnya yakni keseimbangan di antara modal dan jasa.
Pembagian SHU ini tidak hanya mempertimbangkan modal ya Bapak Ibu yang hanya dimiliki anggota gitu ya, karena uangnya besar dan banyak, dia taruh uangnya di sana, tapi juga kita pertimbangkan bahwa aktivitas tersebut, transaksi yang dilakukan bagaimana nih, aktif atau tidak. Inilah prinsip ketiga yang perlu kita pedomani. Lalu transparansi dan demokrasi. Transparansi dalam sistem koperasi kita ini tentunya memiliki tujuan untuk membuat orang-orang yang terlibat di dalam gerakan usaha ini jadi lebih percaya. Harus transparan nih pelaporan keuangannya di dalam rapat anggota, di dalam rapat-rapat khusus. Nah, ini mesti memiliki transparansi dan demokrasi. Tujuan pembagian SHU juga mesti jadi fokus kita. Tujuannya nggak hanya untuk membuat anggota senang, Bapak Ibu. Ya, tujuannya anggotanya supaya lebih rajin bertransaksi, enggak. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Kita ingin anggota kita ini berdaya dan berkembang. Jadi kita motivasi lewat SHU. Kadang-kadang SHU malah jadi tujuan utama begitu ya bagi anggota kita. Padahal ketika usaha koperasi mengalami penurunan, ini diperbolehkan kok. SHU-nya tidak dibagikan. SHU-nya memang mesti jadi ini ya Bapak Ibu. Di mindset anggota kita SHU itu bukan nomor satu. Nomor satu adalah berjalannya, majunya, berkembangnya usaha koperasi. Jadi nggak ada cerita anggota yang marah-marah karena SHU-nya tidak ataupun negatif tidak dibagikan. Nah, padahal secara pelaporan anggota tersebut tidak menjalankan prinsip koperasinya, tidak aktif bertransaksi dan lain-lain. Nah, sehingga apa? Alokasi SHU ini biasanya kita alokasikan untuk cadangan koperasi, dana jasa anggota, dana pengurus, dana pendidikan, dana sosial, dana pembangunan koperasi. Nah, ini yang mestinya ya anggota sebelum didahulukan pembagian SHU-nya sudah berpikir nih masa depan koperasinya dulu, baru masa depan pribadinya gitu ya. Nah, sayangnya jarang sekali ada yang menerapkan sehingga mendalam ini bagaimana prinsip ketiga, prinsip koperasi kita diterapkan. Nah, di prinsip keempat berikutnya, prinsip keempat ini kita menjalankan amanah yang ada di dalam undang-undang pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Jadi kalau kita buka Al-Quran mungkin panjenengan menemukan ayat wa'uful kaila iza kiltum wazinu bil qistosil mustaqim zalika khairum wa ahsanu wa ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar. Timbanglah dengan timbangan yang lurus. Itu berarti lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Secara prinsip dalam koperasi dasarnya ini modal ini kita gunakan ya Bapak Ibu ya untuk balas jasa ya. Untuk kita berikan kepada anggota atas modal yang ditanamkan, atas modal yang diberikan kepada koperasi kita. Tapi terbatas juga Bapak Ibu. Terbatas didasarkan besarnya modal yang diberikan. Kalau kita punya modalnya segini, ya berarti anggota kita memang mesti mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan modal yang sudah ditentukan besarannya. Berikutnya di prinsip kelima terkait kemandirian, kita juga dapat sama-sama mengambil prinsip bahwa di dalam keputusan yang kita ambil itu harus mampu membuat keputusan yang tidak tergantung oleh pihak luar. Ini menunjukkan bahwa koperasi ini punya kepercayaan dan kemampuan sendiri untuk mencapai tujuannya. Selain itu, sumber modal untuk koperasi kita itu asalnya harusnya lebih banyak dari anggota agar mandirian ini dapat tercipta. Bukan dari pihak eksternal seperti pinjaman dari luar, hibah, dan lain-lain. Nah, kalau sudah dapat hibah, panjenengan mesti nih memperkuat sumber modal yang berasal dari anggota Bapak Ibu. Karena apa? Karena koperasi sifatnya harus mandiri, jangan hanya bergantung pada bantuan eksternal. Berikutnya,
Selain sumber modal, kemandirian juga tercipta dari partisipasi anggota. Partisipasi anggota ini, anggotanya tentunya merasa sebagai pemilik, bukan hanya pengguna jasa ataupun orang yang akan mendapatkan SHU di akhir tahun nanti. Mereka sangat penting, makanya perlu diedukasi. Ya. Selanjutnya, di sisi kemandirian, supaya mandiri, anggota mesti punya pendorong keyakinan diri. Bagaimana koperasi punya kesadaran bahwa seluruhnya ini harus self-sufficient atau kebutuhannya dapat diperoleh dari internal dari usahanya sendiri. Dan prinsip keenam berikutnya yakni pendidikan perkoperasian. Nah, ini nih, karena kami di bidang pendidikan dan pelatihan, kami mendorong sekali panjenengan semua bekerja sama dengan kami di UPT untuk mengembangkan pendidikan perkoperasian. Pertama, kita memberikan bekal kemampuan bekerja pendidikannya. Nggak mungkin ya kita menunjuk seorang menjadi kasir yang baru tanpa memberikan pelatihan sebelumnya atau mengajari kepada kasir tersebut untuk mengelola manajemen keuangan dan lain-lain. Nah, kasir tersebut juga mesti memiliki kemampuan dan sertifikasi yang bisa mendukung kinerja performanya pegawai kita. Nah, Bapak Ibu, pendidikan perkoperasian berikutnya yakni membangun kesadaran anggota. Jadi nggak cuma pelatihan marketing, pelatihan keuangan, nah, pelatihan kesadaran anggota juga penting. Bagaimana pendidikan ini itu membangun kesadaran anggota untuk ikut menjadi pemilik dan pengelola koperasi, bukan cuma pengguna jasa. Nah, hal ini tujuannya apa? Supaya anggota lebih peduli terhadap keberlangsungan koperasi. Jadi pendidikan perkoperasian selain lewat ini ya, forum belajar seperti ini juga bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara melibatkan anggota di dalam kegiatan usaha koperasi. Lalu di poin ketiga, pendidikan itu juga bisa dalam aspek meningkatkan kompetensi. Nah, ini yang jadi persyaratan sekarang Bapak Ibu untuk mengikuti ini ya, apa istilahnya, menjadi persyaratan untuk membangun mendapatkan surat izin usaha simpan pinjam. Jadi anggotanya ini atau pengurus dan pengawasnya harus punya sertifikasi kompetensi. Di poin keempat, koperasi juga dapat melakukan peningkatan partisipasi anggota lewat pendidikan. Jadi setiap tahun panjenengan mengalokasikan nih dana pendidikan untuk anggota agar meningkat lagi partisipasinya. Dan koperasi juga wajib menumbuhkan nilai-nilai koperasi. Bapak Ibu, seperti yang kita bahas hari ini ya, nilai-nilai koperasi adalah nilai-nilai pondasi penting supaya anggota kita juga dapat sadar dan ikut mau terlibat di dalam koperasi. Nah, di prinsip terakhir, prinsip ketujuh, kerjasama antar koperasi ini dapat dilakukan dengan 3 cara paling tidak. Saya coba merumuskan, melihat bagaimana fenomenanya bahwa koperasi bisa bekerja sama dengan membentuk organisasi baru. Misalkan koperasi dari Pondok Pesantren Al-Asy'ari atau koperasi dari Pondok Pesantren Ar-Ridho. Nah, ini bekerja sama ini karena punya misi yang sama, membentuk sebuah usaha baru seperti Bank Bukopin misalnya kalau kita melihat pengalaman masa-masa lalu ya. Nah, atau dari Pesantren Al-Hashimi bekerja sama dengan Pondok Pesantren An-Nur di Malang dan lain-lain. Nah, ini bentuklah organisasi berbadan hukum untuk apa? Untuk mengembangkan kerjasama antar koperasi. Selain itu, koperasi juga bisa melakukan kemitraan. Kemitraan mungkin dengan UKM sekitar, dengan cara apa? Membuat mungkin bazar, ataupun kegiatan-kegiatan bersama seperti tasyakuran dan lain-lain dengan melibatkan UKM-UKM atau pedagang-pedagang yang ada di sekitar kita.
Lalu di proyek yang terakhir kerjasama antar koperasi ini adalah proyek bersama, yakni bagaimana koperasi juga turut serta dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya. Koperasi juga aktif Bapak Ibu untuk ada jembatan yang putus, ayo kita sama-sama menggalang dana untuk membangun jembatan, dan selain itu juga dapat menarik motivasi orang-orang di sekitar kita untuk sama-sama mengembangkan SDM-nya. Nah, Bapak Ibu, dari keseluruhan prinsip tersebut, kami ingin sekali kita kembali, ingin sekali kita merenungi kembali surah Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat 10 bahwa innamal mu'minuna ikhwat. Innamal mu'minuna ikhwat. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena apa? Karena koperasi kita yang berdasarkan atas asas kekeluargaan ini menjadi hubungan yang memang sangat istimewa, yang berbeda dengan PT, CV, dan usaha-usaha kebanyakan. Kenapa? Karena di sini nggak ada majikan dan buruh. Di sini semuanya sama. Mereka anggota-anggota kita ini punya tujuan dan kepentingan yang sama. Nah, ini adalah amanah yang diberikan oleh pendahulu bangsa kita, Muhammad Hatta, kepada kita semua, para pengurus, pengelola, dan pengawas di pondok pesantren. Mudah-mudahan para pelaku ataupun jajaran pondok pesantren di Jawa Timur, baik pembina, pengurus, pengasuh, pengelolanya, ini semakin aware, semakin memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha bersama-sama koperasi kita. Nah, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa maklumat ini. Pertama, koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi harus mampu berkembang demi terwujudnya tujuan koperasi, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemajuan koperasi tentu saja ditentukan oleh seluruh fungsi yang ada di lingkup koperasi itu sendiri, baik yang berkaitan dengan fungsi perangkat organisasi koperasi, dan tidak kalah pentingnya adalah partisipasi dari seluruh anggota koperasi. Dengan melakukan itu semua, baik pemilik maupun pengguna jasa koperasi, mereka tetap mengacu pada prinsip koperasi yang merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha, serta merupakan ciri khas dari jati diri koperasi. Bapak Ibu, mari kita sama-sama melihat kembali perubahan-perubahan itu bersumber dari diri kita. Maka Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Jadi Allah itu tidak akan merubah keadaan nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Maka dari itu, yuk kita bangun dari tidur kita. Kita bangun dari mimpi kita. Kita laksanakan tugas-tugas koperasi dengan baik berdasarkan pedoman yang sudah kita pelajari bersama, berdasarkan sunnah dan hadis yang sudah kita terapkan dalam keseharian kita, kita terapkan di dalam gerakan koperasi kita. Terima kasih banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, mari kita selalu untuk meluruskan niat kita. Demikian Bapak Ibu semua. Mungkin kita akan beralih untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, jika ingin ada yang ditanyakan ataupun ada yang ingin dikonsultasikan. Ya, sepertinya menarik. Luar biasa paparan Oke, yang sangat Gus. hebat dari Pak Sultan.
dan benar-benar bisa menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih ada waktu walau hanya 6 menit. Ya, walau hanya 6 menit. Dari Tersisa Ngawi, waktu satu izin tanya pertanyaan. Gus, dari Ngawi. Ya, monggo. Alhamdulillah. Tadi saya lihat Nah, makan kacangnya asik sekali tadi. Saya Ini, kepingin Bang. dikirimi kacangnya Ini, Gus. tadi. Masya ini Gus. Allah. Oh iya, itu. Oh, Masya Kacang Allah. OP-OP. Kacang OP-OP. Monggo. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih Pak Sultan. Uraiannya sudah sangat luar biasa. Tadi disampaikan untuk bagian bagi hasil. Ya, di situ saya kok nggak melihat prosentase. Misal untuk permodalan berapa persen, kemudian untuk bagi hasil berapa persen, kemudian untuk yang lain-lain berapa persen. Nah, itu cara membaginya ada ketentuan tersendiri atau pagu khusus nggak dari misal untuk permodalan harus 15% untuk permodalan balik. Kemudian yang dibagi adalah harus 75%, misal gitu. Hmm. Terima kasih Itu Pak Sultan. yang Mas Marno, dimaksud terima kasih untuk pertanyaannya. pembagian SHU mungkin ya? Pembagian Nggih, SHU nggih, nggih? nggih, Oh ya, SHU-nya, SHU-nya pembagian sebag SHU. Siap. nggih, nggih. Oke. Matur suwun. Assalamualaikum Matur warahmatullahi wabarakatuh. nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Waalaikumsalam. Pak Sultan, bagi-bagi SHU itu yang paling kita nanti itu. Yang lain ditinggalkan. Karena kalau laporan RAT Hmm. dibuka, Hmm. pesantren ini biasa kalau buka kitab dari kanan Pak Sultan. Sehingga bukanya dari kanan lah. Kanan itu paling akhir itu kan daftar SHU anggota. Hmm, ya, itu Jadi buka terkait pertama prinsip kali tadi langsung ya, itu. Gus ya, soal Heeh. bagaimana kita mengelola hasil SHU ya setelah kita membukukan keuangan. Nah, ini alokasi SHU tadi ya, Gus, soal Oke. bagaimana kita masukkan ke cadangan koperasi, lalu gimana dana jasa anggotanya begitu ya. Lalu juga dana pengurus, juga ada dana pendidikan dan dana pembangunan koperasi. Memang dalam prakteknya Gus dan Pak Sumarno ini dari kompontrennya daerah mana ya Pak? Dari Mantingan Ngawi, Ngawi. Oh Ngawi. Wah Nggih. Masya Allah ini Ngawi jadi lumbung nasional nih Pak ya. Iya, Kalau kemarin air kedatangan Pak Gibran dan Pak Menteri Amran. Subhanallah ini salah satu agen perubahan jadinya koperasi Ya, Montren di sana ini ya. kita memang untuk padi, untuk beras kita mandiri, Pak Sultan. Artinya berlimpah di Ngawi untuk beras padi. Wah, iya Pak Sumarno memang pembagian-pembagian ini urusannya ada di bidang bendahara dan kesepakatan di awal bersama anggota kita. Ketika kita merumuskan ADART kita, nah mau kita kemana kan nih SHU-nya kita bagikan. Ketika koperasi kita memiliki keuntungan berlebih, nah tentunya ada banyak alokasi yang bisa kita isi di sana. Tapi kalau untungnya pas-pasan gitu ya Pak ya, SHU-nya katakanlah per anggota ini hanya 100.000 begitu ya. Ya itu sudah diberikan, sudah dipotong komisi untuk pengurus, pengawas, dan lain-lain. Nah, memang anggota ini perlu kita ajak diskusi. Kira-kira ketika mendapatkan SHU dengan presentase yang sekian, nah kita mau bagikan, alokasikan kemana? Kalau SHU-nya memang hanya mungkin eh, ya di bawah dari target misalkan. Nah ini disepakati dulu Pak. Jadi ada yang namanya standar operational management di dalam gerakan koperasi. Nah di sana operasional kita khususnya dalam bidang pembagian sisa hasil usaha itu kita detailkan. Kita detailkan, oke, saya tahun ini program kerja untuk pengurus tahun ini adalah membuat standar operational management untuk pembagian SHU. Nah, di dalam standar tersebut saya jelaskan bahwa ketika saya mendapatkan, koperasi kita mendapatkan keuntungan 2 kali lipat misalkan. Nah, alokasi untuk cadangan koperasi adalah sekian persen.
alokasi untuk dana jasa anggota sekian persen, dan seterusnya, sehingga kita punya standar tersebut dan kita diskusikan bersama anggota. Gimana anggota ketika rapat anggota sepakat dengan pembagian tersebut? Oh, sepakat. Nah, itu kita jadikan pedoman. Tapi kalau sedikit cerita di koperasi kami di dinas, di UPT khususnya, kami mengalokasikan 10% Pak untuk dana alokasi SHU nih ya. Kalau seberapa besar pun SHU-nya, 10% ini dialokasikan untuk dana pengurus, untuk juga dana pendidikan, untuk dana pembangunan koperasi kalau perlu beli rak dan segala macamnya. Dan ini eh, kebijakannya tentunya sangat bisa kita bilang dinamis dan juga fleksibel terhadap keperluan dan urusan koperasi, dan khususnya perlu dilihat lagi renstranya Pak. Rencananya mau seperti apa? Kalau memang difokuskan untuk pengembangan SDM, berarti ya di renstra tersebut harus di backup dengan alokasi SHU, dana pendidikan. Nah, mungkin seperti itu Pak Ye, masukannya ya, Gus ya. Itu terima kasih luar masuk di dalam biasa. ADART nanti Ya, pembagiannya itu ya. Pak Warno. Iya. Ini jadi nanti di anggaran dasar itu sama plek dengan akta pendirian notaris. Hmm, Nah, di situ tidak ada prosentase, tidak ada prosentase. ya tidak ada. Nanti prosentasenya dibuatkan di anggaran rumah tangga. Yang Betul. normal, saya kasih tahu yang normal dulu ya. Yang normal itu untuk cadangan 30%. Untuk anggota 20 atau 45%, balas jasa simpanan dan balas jasa pinjaman atau partisipasi belanja pinjaman itu sama. Kemudian ada alokasi untuk pengurus, katakan 10%. Ada alokasi untuk karyawan 5%, ada dana sosial 2,5%, ada dana pendidikan 2,5%. Jadi kalau di total harus 100%. Tetapi yang jadi pedoman untuk cadangan itu idealnya memang 30% di awal. Nanti kalau sudah berjalan, katakan 5 tahun, cadangannya tambah besar, prosentasenya boleh diturunkan. Dan menurunkan prosentase itu cukup rapat anggota tahunan saja karena bukan anggaran dasar. Dulu itu masuk anggaran dasar. Jadi kalau mau merubah, harus perubahan Ya, anggaran dasar. terus. Nah, sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi menjadi unsur dari anggaran dasar tetapi anggaran rumah tangga. Terima Ya. kasih semuanya. Saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan sudah jam 12. Pak Sultan luar biasa. Oke, Luar terima kasih biasa Gus. Pak Sultan ini Ilmunya luar sudah biasa. internasional. Tapi kalau ada pertanyaan kita sambung di chat di WA grup yang sudah kita miliki bersama. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi Selasa depan insya Allah. Dan mungkin Selasa depan, andaikan bukan saya pemandunya tidak mengapa. Tetapi andaikan Ya. saya sempat, akan saya sempatkan karena saya besok Jumat mohon izin untuk berangkat ibadah haji. Mohon maaf Amin, lahir amin. batin Barakallah, Gus. Barakallah. semuanya. Mudah-mudahan perjalanan saya menjadi perjalanan yang barokah, sehat, dan Amin, haji amin. saya menjadi haji yang mabruk. Terima kasih. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Rono, Gus Gopirin dan semua Gus Ning dan Yai Nyai yang hadir hari ini. Amin, 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 amin. Sehat Satu ya selalu. Pak, Bu. Nggih, nggih.